Underline with omong. Omong dikit tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit. Om Bob, pasal KUHP yang baru telah berlaku 2 Januari 2026 dan ternyata menimbulkan sejumlah kontroversi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan dari dulu kan KUHP kita tuh kan dikatakan itu kan masih ada sisa-sisa dari zaman kolonial ya. Nah sekarang kemarin kan kita lihat menteri kita kan ngomong kan, inilah zamannya Indonesia yang memakai buku-buku hukum yang tidak berasal dari kolonial. Ya, jadi ceritanya sekarang hukumnya udah hukum dari Indonesia betul, tidak berbau-bau dari Belanda ya. Nah seperti itu. Nah, tapi kenyataannya ini kan orang pada protes. Ya betul. Bagaimana dengan topik hidup bermasyarakat itu Om Bob? Ya, di pasal itu ada mengatakan bahwa untuk berhubungan atau hidup dalam masyarakat itu menganut sistem hukum yang sekarang ada, tapi juga menganut sistem adat setempat. Ya, jadi ada kearifan setempat juga diakui. Nah, ini kan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum kan, mana yang mau dipakai secara adat atau yang secara hukum sekarang ini. Ini banyak yang protes, ini mestinya bukan seperti itu, ini harus dipertegas karena kalau sudah ditulis sebagai hukum itu maka harus detailnya benar. Tapi kalau yang sekarang ini kan ada macam dua, boleh dipakai yang ini, boleh dipakai yang itu. Nah, ini bisa menjadi satu celah-celah yang namanya abu-abu. Ya, nanti bisa dimainkan tergantung yang main itu siapa yang lebih berkuasa kan. Nah, itu kan jadi susah juga. Dan bagaimana dengan pasal tentang penghinaan terhadap presiden Om Bob? Ya, penghinaan presiden ini juga repot. Oh ya. Harusnya penghinaan presiden itu juga ada ketentuan-ketentuan yang jelas ya. Misalnya merobek-robek gambar presiden di hadapan umum, misalnya seperti itu kan. itu memang dari penghina. Terus mengata-ngatain dengan kata-kata kotor kepada presiden di depan umum, itu harus jelas. Nah, terus membuat artikel atau macam-macam yang betul-betul isinya adalah menfitnah ya atau menyerang ya dan macam-macam. Nah, ini seharusnya itu penghinaan tadi itu harus memang ada penjabarannya. Mudah-mudahan nanti dalam petunjuk, biasa kan kalau sudah ada peraturan hukum berlaku itu kan ada petunjuknya, penjelasannya. Lah mudah-mudahan penjelasannya tadi juga cukup detail agar orang yang mengkritik presiden bukan menghina ya, tapi bisa dibelokkan bahwa ini menghina. Lah itu kan jadi masyarakat nanti menjadi masyarakat yang diem. Ini kan juga tidak sehat untuk negara demokrasi seperti kita kan. Bagaimana dengan pasal tindak pidana agama Om Bob? Ya, itu di dalam masalah agama ini kan juga ada yang Russell ya, yang mengatakan bahwa orang akan dipidana kalau orang itu mengajak orang lain agar supaya tidak beragama. Sepertinya ini kan karena dilihat di dunia ini sekarang kan banyak statistik yang sudah keluar ya, bahwa orang itu mulai banyak yang ateis. Nah, ini sekarang kitab baru ini kan mengatur agar kalau bisa orang jangan jadi ateis. Kalau jadi ateis sendiri ya mungkin ya udahlah gitu kan, tapi jangan sampai ada orang yang ngajak-ngajak. Ini ya agamanya seperti ini, ternyata begini, dah lebih baik kita nggak usah beragama lagi. Itu menjadi ditangkap, ya dipidanakan. Ini juga repot. Ya, bagaimana membuktikan kalau dia ngajak-ngajak? Itu kan buktinya susah. Ya, jadi pasal ini ya lebih bagus nggak usah ditulis lah ya. Dan karena memang di seluruh dunia sekarang trennya itu kalau lihat kan agama itu seperti makin lama makin merosot orang yang beragama. Nah, ini
trennya seperti itu, kalau nanti ada pasal seperti ini, ya mungkin orang-orang luar negeri itu juga akan mempertanyakan demokrasinya Indonesia itu bagaimana. Ya, kan orang boleh percaya boleh tidak. Ya itu demokrasi sesungguhnya kan seperti itu ya. Jadi susah karena bagaimana membuktikan bahwa seseorang seperti itu. Ya kecuali mungkin ditambah di muka umum. Ya di muka umum teriak-teriak ya, demokrasi kan mengutarakan pendapat lebih baik jangan menganut agama tertentu di muka umum lah, itu bolehlah ya. Tapi kalau tidak ada kata-kata di muka umum itu ya akan susah dilaksanakan. Ya, bagaimana dengan pasal yang mengatur tentang kesusilaan atau privacy, Om Bob? Ya, ini peraturan seperti itu ini kan ya cukup bagus ya, tetapi sebetulnya ini melanggar privasi ya, melanggar privasi. Jadi misalnya kumpul kebo, kumpul kebo kalau dilaporkan ya walaupun itu delik aduan akan masuk penjara ya. Terus berhubungan dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya yang sah itu juga kena repot. Ini kan menjadi repot ya. Jadi pengontrolannya repot dan ini adalah sebetulnya wilayah privasi dari orang-orang. Ya, jadi mestinya ini ya nggak usah diatur seperti ini, nanti malah jadi masalah ya. Banyak masalah yang sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan. Nah ini ya mestinya itu nggak usah dicantumkan lagi deh. Jadi kira-kira kalau ini sudah diberlakukan, bagaimana nanti Om Bob? Ya kalau memang sudah diberlakukan kan ini sekarang mulai Januari ini kan. 2 Januari. Nah ya kalau banyak inputan dari masyarakat kelihatannya sekarang sudah mulai banyak, ya mestinya bisa kan direvisi. Ya toh undang-undang itu yang bikin kan manusia, ya yang bikin kan DPR, ya direvisi, nggak ada masalah agar supaya kehidupan demokrasi di Indonesia ini di mana juga diatur ya dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana ini ya menjadi dijalankan dengan lurus. Jangan sampai terjadi abu-abu tadi itu. Kalau terjadi abu-abu terus terang ya rakyat yang akan menderita ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. On the line with Omong. Omong dikit. Tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit.